Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Meisha Wahyu Menerani dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang litifikasi dan biogenesis pada batuan sedimen plastik. Sebagai tugas pada mata kuliah Petrografi untuk Petrogenesa yang diampu oleh Bapak Sugeng. Sebelum lanjut pada penjelasan proses litifikasi dan biogenesis, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu batuan sedimen. Nah, pada siklus batuan yang tertera di sini dapat kita lihat bahwa sedimen terbentuk akibat pelapukan, transportasi, dan pengendapan dari batuan asal yang dapat berupa batuan beku, batuan sedimen itu sendiri, maupun batuan metamorf. Sedimen yang masih lepas ini akan mengalami proses litifikasi dan diagenesis yang membentuk batuan sedimen. Nah, berikut proses-proses pembentukan batuan sedimen. Yang pertama yaitu pelapukan, di mana batuan asal akan terpecah menjadi material-material sedimen yang lebih halus. Proses ini dapat terjadi secara mekanik melalui air, angin, atau es, serta kimiawi. Yang kedua yaitu ada proses erosi ketika sedimen yang telah lepas tadi berpindah atau terangkut dari bedrock. Setelah terjadinya erosi, akan terjadi transportasi, di mana sedimen yang telah lepas tadi akan terangkut atau terbawa melalui suatu media, seperti media ini dapat berupa air, seperti pada sungai dan laut, dan dapat berupa angin yang dapat kita lihat di bentang alam Aeolian atau bentang alam gurun pasir, dan atau es atau gletser. Nah, setelah transportasi terjadi, di suatu lingkungan pengendapan akan terjadi pengendapan atau deposisi ketika media-media transportasi ini energinya berkurang sehingga tidak dapat lagi membawa atau mengangkut sedimen-sedimen yang kemudian akan terendapkan tersebut. Setelah terdeposisi di suatu lingkungan, akan terjadi litifikasi dan biogenesis yang akan dijelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, apa itu litifikasi dan biogenesis? Litifikasi dan biogenesis mengacu pada proses perubahan yang berlangsung dari sedimen terendapkan pada lingkungan pengendapan hingga saat batuan akan mengalami metamorfisme. Perubahan ini dapat terjadi baik secara fisika, kimia, maupun biologi. Nah, biogenesis ini memiliki batas-batas suhu dan temperatur, suhu dan tekanan. Di mana jika suhu dan tekanannya terlalu tinggi, akan terjadi metamorfisme yang membentuk batuan metamorf, sehingga batuan tidak lagi merupakan batuan sedimen. Dan jika temperatur dan tekanannya terlalu rendah, tidak akan terjadi pemampatan yang membentuk batuan sedimen. Nah, diagenesis ini terjadi pada suhu yang lebih tinggi dari suhu permukaan, namun masih lebih rendah dari batas suhu metamorfisme, yaitu sekitar 120 hingga 220 derajat yang terlihat pada range sini, rentang ini. Dan diagenesis ini dapat terjadi hingga kedalaman 15 km dengan tekanan sekitar 6 kilobar yang dapat terlihat dari pada sini sekitaran 6 kilobar batasnya, dan di sini sekitaran 15 hingga mungkin 20 km batasnya, yaitu nah di sini. Oke. Dan ini terjadi pada gradien geotermal 30 derajat Celcius per kilometer. Oke. Untuk tekanan yang lebih tinggi dari itu dengan temperatur rendah, ini kondisinya tidak terdapat di alam secara alami. Jadi rentang terjadinya diagenesis terjadi pada rentang sekitaran segini. Nah, diagenesis terbagi menjadi beberapa proses, yaitu kompaksi, sementasi, larutan, dan pertumbuhan mineral autigenik. Yang pertama yaitu kompaksi. Proses ini diakibatkan oleh overburden pressure atau pembebanan saat sedimen terkubur, yang menyebabkan peningkatan densitas batuan beserta pengurangan volume batuan. Selain itu, terjadi pengurangan porositas batuan akibat keluarnya air dari pori-pori sedimen yang juga disebabkan oleh
pembebanan ini. Seiring dengan bertambahnya kedalaman, kompaksi ini juga akan semakin intens. Jadi terlihat dan bukti atau penunjuk dari proses kompaksi ini terlihat pada kontak antar butir sedimen. Nah, untuk kompaksi itu sendiri, dampaknya akan lebih terlihat pada sedimen yang berbutir halus seperti lempung atau lanau dibanding pada sedimen-sedimen yang berbutir kasar seperti pasir dan kerikil. Setelah itu akan terjadi proses sementasi, proses yang diakibatkan oleh pengendapan fluida pada pori-pori sedimen secara kimiawi, sehingga terbentuk semen yang tumbuh dan meliputi permukaan butiran yang telah ada. Semen ini dapat berupa semen kuarsa, karbonat, lempung atau clay, mineral feldspar, pirit, maupun anhidrit. Proses ini juga menyebabkan semakin berkurangnya porositas primer dan permeabilitas pada batuan, karena semen tersebut mengisi pori-pori dan rongga-rongga pada batuan. Nah, setelah itu akan terjadi pelarutan atau proses perpindahan keseluruhan atau sebagian mineral yang sebelumnya telah ada pada sedimen melalui larutan. Nah, karena mineral-mineral tersebut larut, proses ini akan meninggalkan rongga-rongga pada batuan yang merupakan porositas sekunder, di mana kalau porositas primer ini akan hilang lewat kompaksi dan sementasi, porositas sekunder ini akan muncul akibat proses pelarutan. Penyebab terjadinya pelarutan ini yaitu ketidakstabilan dari mineral-mineral yang terdapat pada batuan, sehingga mineral tersebut akan bereaksi dengan air atau sehingga mineral ini akan bereaksi dan larut, meninggalkan rongga-rongga pada batuan tadi. Yang terakhir yaitu ada pertumbuhan mineral autigenik yang disebabkan oleh presipitasi mineral dari larutan yang terbentuk sebelumnya, sehingga terbentuk mineral-mineral autigenik. Mineral autigenik ini sendiri yaitu mineral yang terbentuk dalam sedimen atau batuan sedimen, dan bukan mineral yang sebelumnya tadi mengalami proses transportasi dan deposisi dari batuan asal. Pertumbuhan mineral autigenik ini akan menyebabkan pengurangan porositas juga, dan contohnya yaitu ketika mineral feldspar berubah menjadi mineral lempung seperti kaolinit. Setelah ini kita akan melihat bukti dari dampak dari proses diagenesis pada sedimen yang terlihat melalui sayatan tipis batuan. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan jenis kontak antar butir sedimen yang menunjukkan tingkat kompaksi pada batuan, di mana untuk point contact atau kontak yang berupa suatu titik pada kedua butir sedimen menandakan proses kompaksi yang masih awal, masih belum terlalu lanjut, dan setelah itu akan berlanjut pada long contact yang berupa suatu bidang seperti pada kedua butir sedimen ini. Nah, ini menandakan proses kompaksi yang sedikit lebih lanjut dibandingkan point contact. Lalu akan terjadi konkavo-konveks di mana terbentuk suatu cembung dan cekung pada kedua butir sedimen. Dapat terlihat di sini ada bagian yang cembung dan cekung di sini, menandakan proses kompaksi yang lebih lanjut lagi. Konkavo konveksnya juga dapat terlihat di kedua butir ini, baru yang ini. Terlihat bahwa ada cembung dan cekung. Baru. Nah, jika kompaksi terjadi lebih lanjut lagi, akan membentuk kontak antar butir yang berupa suture. Butir sedimen ini akan terlihat saling mengunci atau saling menggerogoti satu sama lain. Bisa dilihat di sini. Dia bentuknya tidak beraturan, saling mengunci, yang diakibatkan oleh proses kompaksi yang sangat-sangat lanjut. Baru ini contoh sementasi pada butiran sedimen. Pada gambar ini merupakan semen kuarsa yang tumbuh secara overgrowth di atas mineral kuarsa primer.
Jadi kuarsa sekunder yang berupa semen yang berupa kuarsa sekunder bisa terlihat di sini. Dia tumbuh di atas mineral-mineral kuarsa primer yang butiran-butiran besar ini. Oke. Baru berikut contoh lain dari sementasi yang berupa mineral lempung atau clay. Di sini terlihat bahwa ada mineral mika yang warnanya cukup terang, cukup cerah, dan di sekitarnya terlihat bahwa ada butiran kecil berwarna abu dengan relief rendah yang mengelilingi. Nah, butiran abu ini merupakan mineral-mineral lempung yang menjadi semen dari batuan ini. Mineral abu ini juga terlihat mengelilingi, mineral lempung ini juga terlihat mengelilingi butiran-butiran kuarsa. Ini di sini, di sini. Nah, dan dia mengisi rongga-rongga pada batuan. Oke. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang level-level diagenesis, yaitu terdapat eugenetik, mesogenetik, dan telogenetik. Eugenetik terjadi pada kedalaman yang dangkal, dan pada level ini terjadi interaksi antara butir sedimen dengan air tanah, dan masih terdapat pengaruh dari lingkungan pengendapan. Untuk mesogenetik, dia ditemukan pada kedalaman yang lebih dalam dari eugenetik, dan telah terjadi kompaksi secara mekanik maupun kimiawi yang menyebabkan kontak seperti ini, sutured dan long kontak atau konkavo-konveks. Baru dia akan terjadi juga pertumbuhan semen seperti pada contoh ini, dan hilangnya porositas primer yang disebabkan oleh proses kompaksi dan sementasi tadi. Baru untuk telogenetik, dia berada di dekat permukaan dan umumnya berkaitan dengan proses tektonik atau uplifting. Nah, telogenesis ini dapat terjadi kapanpun selama proses burial sedimen, jadi bisa saja dia dari eugenesis langsung mengalami uplift ke telogenetik, atau dia mengalami pembebanan yang lebih dalam dulu di mesogenetik, lalu mengalami uplift menjadi telogenetik. Nah, pada telogenetik ini terjadi interaksi dengan air meteorik pada kedalaman dangkal. Ini merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara level-level diagenesis oleh Worden dan Burley. Nah, bisa dilihat di sini, pertama terjadi deposisi sedimen, lalu akan terjadi eugenesis yang menyebabkan interaksi butiran-butiran sedimen dengan air pori pada kedalaman yang masih dangkal dan masih terpengaruh oleh lingkungan pengendapannya. Nah, setelah eugenesis ini terjadi, akan terjadi penguburan yang lebih dalam, atau dapat juga terjadi uplifting langsung menjadi telogenesis. Jika terjadi penguburan yang lebih dalam lagi, akan terjadi mesogenesis, menyebabkan kompaksi secara mekanik maupun kimiawi, terjadinya peningkatan dari temperatur dan tekanan, lalu juga terjadi pertumbuhan semen, dan hilangnya porositas primer. Nah, jika terjadi uplifting pada proses eugenesis maupun mesogenesis, akan terbentuk telogenesis, akan terjadi telogenesis yang berada pada kedalaman yang dangkal. Dan pada telogenesis ini juga terjadi interaksi dengan air-air meteorik. Setelah telogenesis ini terjadi, setelah batuan tersingkap ke permukaan, akan kembali terjadi pelapukan, erosi, dan transportasi. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam pengerjaan tugas ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum.